Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala karena pada kesempatan pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita semuanya untuk sama-sama menuntut ilmu. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan untuk kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jal. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, insyaallah kita lanjutkan pengajian rutin di setiap hari Sabtu membahas kitab At-Tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bab yang kedua, yaitu keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni olehnya. Dan insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas atau masuk pada bab yang ketiga, yaitu man haqqaqat tauhid dakhalal jannah bighairi hisabin. Barang siapa yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya pasti masuk surga tanpa hisab. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Jadi kalau bab yang kedua, beliau menyebutkan keistimewaan tauhid secara umum. Keistimewaan tauhid secara umum dan yang diampuni dari dosa-dosa tersebut. Di antara keistimewaan secara umum, Allah akan masukkan ke dalam surga, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Meskipun dia memiliki dosa-dosa, tetap akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Namun pada bab yang ketiga ini, beliau sedang menerangkan keutamaan tauhid yang secara khusus. Barang siapa yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, maka dia akan mendapatkan keutamaan, keistimewaan yang besar, yaitu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini keistimewaan yang sangat luar biasa, yang orang seperti ini mereka tidak akan melalui hisab, melainkan mereka akan masuk surga terlebih dahulu. Pertama kali yang akan masuk surga tanpa melalui hisab. Kalau kita tahu di hari kiamat nanti, setelah manusia dibangkitkan, kemudian nanti ada yaumul hisab, yaitu perhitungan amalan. Dan kita tahu ketika manusia itu dihisab, ada yang amalannya baik, ada amalan yang buruk, ada yang amalannya buruk. Bahkan ketika ditimbang, ada yang lebih berat timbangan amal kebaikannya, ada yang justru lebih berat timbangan amal keburukannya. Faman thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Ketika setelah ditimbang dan orang-orang ketika mereka memiliki amalan keburukan yang banyak, tentunya akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan orang-orang yang amalan keburukannya sedikit, amalan kebaikannya lebih banyak, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Namun orang-orang seperti ini melalui hisab terlebih dahulu. Makanya nanti di hari kiamat itu ada hisab, dibagi menjadi dua. Hisaban yasira dan hisaban asira. Apa tadi? Hisaban yasira
yang kedua hisaban asiro. Kalau yang pertama hisaban yasiro, yaitu hisabnya dengan mudah, hisabnya ringan. Dan seperti ini orang-orang yang sering orang seperti ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma man utiya kitabahu biyamini fayuhasabu hisabai yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura." Adapun orang-orang yang diberi catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang yasira, hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya dengan senang, dengan gembira karena mendapatkan hisab yang mudah. Atau dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah wa huwa fi 'ishatir radiyah." Adapun orang-orang yang diberi catatan amal kebaikannya atau catatan amalannya dengan tangan kanannya, maka dia mengatakan, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah, silakan kalian baca catatan amalan saya. Karena dia merasa hisabnya mudah, catatannya adalah catatan amalan-amalan kebaikannya, dia merasa senang, merasa bangga. Bahkan dia mengatakan, silakan kalian cek, silakan kalian baca catatan saya ini. Dia tunjukkan kepada orang-orang, karena yang lebih banyak adalah catatan amal kebaikannya. Maka Allah beri balasan, ya, inni donantu anni mulaqin hisabiyah, karena dahulu di dunia saya sangat yakin akan mendapatkan hari penghisapan ini. Wa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan mendapatkan penghidupan yang diridhoi oleh Allah, kehidupan yang baik di surga. Kemudian ya fi jannatin 'aliyah, akan dimasukkan ke dalam surga yang tinggi, kutufuha daniyah, yang dia bisa memetik ya buah-buahan yang ada di surga itu dengan sangat mudah. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, jadi ini gambaran ya model hisab yang pertama tadi. Apa namanya tadi? Hisabun yasiro, hisab yang mudah. Nah, orang seperti ini meskipun dihisab oleh Allah, tapi setelah dihisab akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Model yang kedua yaitu hisaban asiro, yang hisabnya itu sangat sulit atau sangat berat, yang dalam istilah para ulama disebutkan dengan munaqasyah. Jadi diadili dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hisab yang berat itu diadili secara detail, secara ketat, dan pasti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Diadili secara ketat, secara detail, dan akhirnya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang hisaban asiro. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man nuqisa al-hisab udziba." Barang siapa yang diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan disiksa. Barang siapa yang diadili oleh Allah, maka orang ini akan disiksa atau akan tersiksa. Akan tersiksa di sini maksudnya adalah dia sangat tersiksa karena diadili secara detail. Bahkan diadili di halayak ramai. Keburukan-keburukannya ditampakkan oleh Allah. Dosa-dosanya diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jal. Ini orang-orang yang hisabnya berat, dan pada akhirnya dia nanti akan disiksa oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka. Baik. Orang seperti ini meskipun dimasukkan ke dalam neraka, ketika dosa-dosanya, keburukannya selesai dihapus, maka nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Baik. Ini orang-orang yang hisabnya adalah hisaban asiro. Nah, yang lebih istimewanya,
yang lebih mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi, yaitu mereka yang nanti pada hari kiamat tanpa melalui hisab. Ini adalah orang-orang yang istimewa, orang-orang pilihan yang derajatnya sangat tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan ini kenikmatan yang luar biasa ketika ada orang yang mencapai derajat ini, Masya Allah. Begitu hari kiamat, ya, tanpa diadili, tanpa dihisab, langsung serta-merta dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Nah, di sini beliau membahas secara khusus, ya, orang-orang yang mendapatkan keistimewaan tersebut, yaitu mereka yang haqqaqat tauhid, yang tauhidnya itu betul-betul sempurna, tauhidnya itu betul-betul murni. Kalau kita berbicara masalah orang yang tauhidnya sempurna, itu dibagi menjadi dua. Jadi orang yang tauhidnya sempurna itu dibagi menjadi dua. Yang pertama diistilahkan oleh para ulama dengan al-muqtasidin. Al-muqtasidin, yaitu orang-orang yang sudah mencapai kesempurnaan yang diwajibkan. Kesempurnaan yang diwajibkan. Ini orang-orang muqtasidin. Yaitu siapa mereka? Mereka yang menjalankan kewajiban-kewajiban, meninggalkan dosa-dosa, ya. Dan tauhidnya itu sudah sempurna. Sedangkan yang kedua, mereka adalah al-muqarrabin. Al-muqarrabin, yaitu yang tauhidnya sempurna sesuai dengan kewajiban-kewajibannya dan ada tambahan-tambahan. Ini al-muqarrabin. Baik. Jadi dua kelompok ini sama-sama akan masuk surga tanpa hisab. Apakah al-muqtasidin atau al-muqarrabin, dua-dua ini akan masuk surga tanpa hisab. Perbedaannya di mana? Perbedaannya kalau yang pertama, ya, dia masuk surga tanpa hisab, tapi kedudukannya lebih rendah di surga nanti daripada kelompok yang kedua, yaitu yang al-muqarrabin. Maka nanti di surga al-muqarrabin ini maka kedudukannya lebih tinggi daripada al-muqtasidin. Jadi orang yang masuk surga tanpa hisab pun kedudukannya berbeda-beda. Ada yang kedudukannya lebih tinggi, ada yang kedudukannya lebih di bawahnya. Baik, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ahlal jannah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahlal jannah la yatara'auna ahlal ghurafi min fawqihim kama tara'auna al-kawkaba ad-durriya al-ghabira fil ufuqi minal masyriqi aw minal maghribi litafaduli ma bainahum. Sesungguhnya penghuni surga itu nanti akan melihat, ya, penghuni surga yang lain di atas kamar-kamar mereka, bagaikan mereka melihat bintang kejora yang terbit di waktu di ufuk timur dan terbit di ufuk barat. Jadi di dalam surga mereka melihat penghuni surga yang lain seperti mereka melihat bintang kejora yang terbit di ufuk timur, dan seperti mereka melihat bintang kejora yang terbit di ufuk barat. Kita melihat bintang dekat atau jauh? Sangat jauh.
Nah, penghuni surga nanti pun akan melihat penghuni surga yang lain seperti itu. Jauhnya antara kedudukan dia dengan penghuni surga yang lain seperti kita melihat bintang di ufuk timur atau di ufuk barat. Berarti sangat jauh berbeda kedudukan mereka. Kata Rasulullah, litafaduli ma bainahum. Itu karena keistimewaan mereka satu sama lain. Perbedaan keistimewaan mereka. Ada yang sangat istimewa, ada yang tidak terlalu istimewa. Tapi sama-sama nanti akan masuk surga. Jadi ini ada dua kelompok orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Siapa saja tadi? Al-muqtasidin sama al-muqarrabin. Dan ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Fatir ayat 32. Kata Allah, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah dzalika huwal fadlul kabir." Jannatu adnin yadkhulunaha, dalam surat Fatir ayat 32 sampai 33. Kemudian kami wariskan di dalam kitab itu catatan kami, hamba-hamba kami yang kami pilih, minhum, di antara hamba-hamba kami itu orang yang dolimun li nafsi, ada orang yang mendolimi diri mereka sendiri. Kelompok yang kedua, wa minhum muqtasid, orang-orang yang muqtasid, yang pertengahan, yang melakukan kewajiban-kewajiban, meninggalkan yang haram-haram. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan kelompok yang ketiga, mereka yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Jadi yang ketiga ini dia tidak hanya melakukan yang wajib-wajib, tapi yang sunnah-sunnah dia kerjakan. Selain yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah dia kerjakan. Selain dia meninggalkan yang haram-haram, yang makruh-makruh pun dia tinggalkan. Tapi kalau kelompok yang kedua tadi, yang pertengahan, yang dia kerjakan hanya wajib-wajibnya saja. Yang sunnah-sunnah tidak dia kerjakan. Yang dia tinggalkan hanya haram-haramnya saja. Iklan sebentar. Baik. Sedangkan yang makruh-makruh masih tetap dia kerjakan. Nah, ini orang-orang yang dolimun li nafsi, berarti ini mereka yang telah mendolimi diri mereka sendiri. Jadi ada 3 kelompok, Orang-orang yang bertauhid itu ada 3 kelompok. Yang pertama orang yang mendolimi dirinya sendiri. Yang kedua orang yang pertengahan. Yang ketiga orang yang sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah, orang yang dolimun li nafsi itu yang tadi kita jelaskan di awal, mereka nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dolimun li nafsi, akan dihisab oleh Allah. Setelah dihisab ini ada yang dimasukkan ke dalam surga, ada yang disiksa oleh Allah di dalam neraka. Tapi nanti juga akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Sedangkan yang muqtasid dan yang sabiqun bil khairat, 2 kelompok inilah yang akan masuk surga tanpa hisab. Tapi kedudukan mereka nanti di surga itu berbeda. Jadi ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua ini masuk surga sebagaimana ayat yang setelahnya, yaitu Fatir ayat 33, jannatu adnin yadkhulunaha, surga Aden mereka semua akan memasukinya. Jadi semuanya akan masuk ke dalam surga. Baik. Jadi setelah beliau memberikan judul, yaitu bab barang siapa yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya pasti akan masuk surga tanpa hisab. Kemudian beliau menjelaskan beberapa dalil, baik dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang pertama yaitu beliau bawakan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Minta tolong, mungkin ada yang bisa bantu untuk membacakan, kami persilakan.
Firman Allah Subhanahu wa taala, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Naam, ahsanta. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah ummah, seorang imam, qanitan, yaitu yang istiqamah, yang taat lillah, taat istiqamah kepada Allah, hanifan, yaitu yang lurus, condong dari kesyirikan, lurus kepada jalan yang benar, walam yaku minal musyrikin, dan tidaklah Nabi Ibrahim itu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Surat An-Nahl ayat 120. Baik, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, yang tauhidnya betul-betul murni karena Allah, kira-kira sudah ada atau belum? Atau ini hanya teori saja, belum ada yang bisa mempraktekannya? Atau memang sudah ada orang-orang yang betul-betul tauhidnya itu murni? Sudah ada atau belum kira-kira? Sudah ada. Di antara orang-orang tersebut yang tauhidnya betul-betul murni adalah contohnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka di sini beliau membawakan contoh ayat tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, orang yang tauhidnya betul-betul murni. Kalau ternyata manusia itu sudah ada yang mencapai tingkat tersebut, yaitu yang tauhidnya betul-betul murni, yaitu dari kalangan para nabi. Di antara para nabi tersebut, salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, yang Allah ceritakan, yang Allah puji Nabi Ibrahim di dalam banyak ayat. Dan fungsinya Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim itu bukan hanya sekedar pujian, melainkan supaya kita itu meneladani. Kita menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai qudwah, sebagai suri tauladan. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Telah ada pada diri Nabi Ibrahim itu suri tauladan yang baik. Maka supaya kita bisa mengikuti jalannya Nabi Ibrahim, kita bisa mengikuti cara beragamanya, keyakinannya, apa yang diyakinkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim sudah berhasil, maka orang-orang yang sudah berhasil ini kita ikuti. Dan yang lebih menakjubkan di sini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan ayat ini, ya, jazakallahu khairan, yang memberikan isyarat, ya, yang memberikan isyarat supaya kita itu menjadikan Nabi Ibrahim sebagai qudwah. Kenapa Nabi Ibrahim yang kita jadikan sebagai qudwah? Atau kenapa Nabi Ibrahim yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk kita jadikan contoh? Karena Nabi Ibrahim itu ternyata ummatan. Apa tadi makna ummatan? Imam, pemimpin, imam, ya. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat yang lain, ya, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ya, kami telah menguji Nabi Ibrahim dengan kalimat-kalimat, yaitu perintah-perintah. Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah dengan perintah-perintah. Jadi perintah-perintah Allah itu ujian. Apakah kita sabar untuk menjalankannya atau tidak sabar menjalankan perintah-perintah itu? Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika diuji dengan perintah-perintah itu? Fa'atammahun, berhasil dia jalankan semua perintah-perintah itu. Kemudian kata Allah,
setelah Nabi Ibrahim ini berhasil melewati ujian ini ya, kami jadikan menjadi seorang imam, kami jadikan seorang pemimpin. Dan namanya pemimpin ya, atau seorang imam, itulah yang sering dijadikan oleh kebanyakan manusia untuk mereka ikuti. Di zaman kita sekarang rata-rata orang selalu berqudwah, selalu mengikuti seorang imam. Kenapa kamu melakukan ini? Ya karena saya mengikuti imam ini. Kenapa kamu seperti ini? Karena saya ikut imam ini. Kenapa kamu datang ke kuburan? Karena saya mengikuti imam ini. Nah, orang-orang berdalil, beralasan, berhujjah dengan seorang imam. Maka seorang imam itu sebetulnya adalah jalan yang terbaik untuk mengantarkan keselamatan untuk sampai kepada Allah, atau bisa menjerumuskan orang ke dalam kesesatan. Jadi imam itu bisa sangat bermanfaat, tapi bisa juga seorang imam itu bisa sangat berbahaya. Dan sangat banyak imam-imam yang berbahaya, yang akhirnya menjerumuskan manusia ke jalan yang sesat. Karena manusia menjadikan mereka sebagai qudwah, sebagai teladan. Ketika mereka berada di dalam kesesatan, maka pengikut-pengikutnya pun akhirnya terjatuh di dalam kesesatan. Dan ini yang seringkali dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang aku khawatirkan, kata Rasulullah, adalah al-a'immatul mudillin, ulama-ulama, imam-imam yang sesat. Karena sangat berbahaya, bisa menyesatkan banyak orang. Tapi sebaliknya, kalau ada imam yang lurus, ada imam yang betul-betul benar akidahnya, lurus pemahamannya, maka insya Allah itu juga adalah jalan terbaik untuk kita bisa menuju Allah, karena kita bisa berqudwah dengan imam tersebut. Nah, di antara imam yang sangat baik, imam yang sangat sempurna dari sisi keyakinan dan akidahnya adalah siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka siapapun yang ingin mencari imam, siapapun yang ingin mengikuti seorang imam, maka ikutilah Nabi Ibrahim. Teladani Nabi Ibrahim. Bagaimana cara Nabi Ibrahim beragama, bagaimana keyakinan Nabi Ibrahim, maka itulah sebaik-baik imam yang harus kita ikuti. Karena Allah sendiri yang mengatakan Nabi Ibrahim itu sebagai imam. Inna Ibrahima kana ummatan. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah ummatan, yaitu seorang imam. Dan namanya imam itu pasti seseorang yang kompleks, memiliki semua keistimewaan, berkumpul padanya berbagai keistimewaan. Namanya pemimpin, namanya imam, berarti orang yang paling takwa, orang yang paling soleh, orang yang paling faham agama, orang yang paling bertakwa, bertawakal. Inilah pantas untuk dijadikan seorang imam yang harus kita ikuti. Dan itu terdapat dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kalimat ummatan di dalam Al-Quran disebutkan oleh para ulama sekurang-kurangnya itu ada 4 makna. Ketika kita menjumpai kalimat ummatan di dalam Al-Quran, maka maknanya tidak terlepas dari 4 makna ini. Yang pertama adalah maknanya al-imam. Ummatan itu maksudnya adalah imam, pemimpin. Yang kedua maknanya adalah ad-din, yaitu al-millah, agama. Ummatan itu artinya agama. Inna wajadna aba'ana ala ummatin. Sesungguhnya kami telah mendapati nenek moyang kami itu ala ummatin, di atas ummatin. Apa makna di atas ummatin? Di atas agama, di atas keyakinan mereka. Jadi makna ummatin di sini juga apa tadi? Agama. Baik, kita ulangi. Ummati, ummatan atau ummatin dalam Al-Quran ada 4 makna. Yang pertama tadi apa? Pemimpin. Yang kedua apa? Agama. Yang ketiga adalah waktu atau zaman.
Ummatan maknanya juga adalah zaman atau waktu. Yang keempat ya, ummatan yaitu makna pada umumnya yaitu al-jamaah, kelompok. Ini yang sering kita pakai ya, umat Islam. Umat Islam berarti kelompok Islam. Umat Nasara, kelompok Nasara. Umat Yahudi, umat Nabi Musa, berarti kelompok yang ada di zaman Nabi Musa. Nah, itu ummatan, yaitu kelompok. Nah, ummatan dalam ayat yang kita baca ini maknanya adalah makna yang pertama, yaitu imam, pemimpin. Dan dalam ayat ini terkumpul keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ada 4 keistimewaan yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Yang pertama adalah seorang pemimpin. Kemudian yang kedua, qanitan lillah. Nabi Ibrahim adalah orang yang istiqomah di atas ketaatan. Qanitan lillah, istiqomah di atas ketaatan. Yang ketiga, hanifan, yaitu orang yang lurus, condong dari kesyirikan. Lurus, condong dari kesyirikan. Yang keempat, walam yaku minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukan orang musyrik. Kenapa Allah perlu tegaskan kalau Nabi Ibrahim itu bukan orang musyrik? Karena Nabi Ibrahim ini karena saking istimewanya menjadi rebutan oleh setiap umat, menjadi rebutan oleh setiap agama. Nabi Ibrahim itu pemimpin kami, Nabi Ibrahim itu nabi kami. Masing-masing rebutan kepada Nabi Ibrahim, rebutan Nabi Ibrahim. Yahudi juga merebut Nabi Ibrahim, Nasara juga merebut Nabi Ibrahim, dan kita umat Islam juga mengakui Nabi Ibrahim adalah nabi kita. Maka Allah sebutkan, Allah tegaskan, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu tidak berbuat syirik. Orang-orang Yahudi mengaku Nabi Ibrahim itu orang Yahudi. Kalau kalian mengaku Nabi Ibrahim orang Yahudi, maka Nabi Ibrahim tidak berbuat syirik, sedangkan kalian berbuat syirik. Orang-orang Nasara mengatakan Nabi Ibrahim itu orang Nasara, maka Nabi Ibrahim tidak berbuat syirik, sedangkan kalian orang-orang Nasara berbuat syirik. Maka mereka semua dan Nabi Ibrahim berlepas diri dari mereka semua. Namun Nabi Ibrahim adalah wa kana minal muslimin. Nabi Ibrahim itu orang muslim, ya, orang yang akidahnya benar, tauhidnya lurus dan tidak berbuat kesyirikan. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayat yang mulia menggambarkan kepada kita bagaimana contoh teladan yang harus kita ikuti, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam yang betul-betul tauhidnya sempurna, tauhidnya murni, tidak tercampurkan dengan kesyirikan sama sekali. Dan luar biasa ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ya, itu beliau adalah orang yang sangat istiqomah di atas ketaatan. Yang sering kita jelaskan bagaimana beliau istiqomah di atas ketaatan di saat semua orang kufur, di saat semua orang berbuat syirik, mengingkari Allah Subhanahu wa taala, namun Nabi Ibrahim itu tetap istiqomah, tidak tergoyahkan sama sekali. Meskipun semua orang menyekutukan Allah, Nabi Ibrahim tetap memegang prinsipnya. Ini yang harus kita pegang, apalagi di akhir zaman ini. Ketika banyak fitnah, ketika banyak ya godaan-godaan, banyak pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, yang mengatakan seluruh agama sama, semua agama masuk surga. Maka kita orang yang bertauhid selalu berpegang teguh kepada prinsip agama yang benar, bahwa yang hanya masuk surga hanya agama Islam. Agama yang benar adalah hanya agama Islam, sedangkan selain agama Islam itu pasti masuk neraka
dan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Bahkan zaman sekarang orang untuk mengatakan kafir saja masih takut-takut. Ya. Takut ya. Ya. Bilang orang kafir dilarang ya. Bilangnya non muslim. Berarti surat Al-Kafirun dikemanakan? Diganti. Nah, ini karena banyaknya fitnah ya, dan itu dibuat secara struktur, secara masif untuk menggembosi keyakinan kaum muslimin. Maka kita harus betul-betul istiqomah memegang prinsip ini sampai akhir hayat kita. Baik. Kemudian ayat yang berikutnya. Allah berfirman, "Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun." Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Allah, dengan Tuhan mereka sesuatu apapun. Nah, ayat yang kedua, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang tidak berbuat syirik, yang tidak berbuat sekutu kepada Tuhan mereka. Ini juga sifat orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Sifat mereka yaitu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mempertegas ayat sebelumnya. Bagaimana ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa hisab, yaitu mereka yang istiqomah, mereka yang lurus, mereka yang tidak berbuat kesyirikan. Dikuatkan lagi dengan ayat yang kedua, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Tuhan mereka, sedikit pun mereka tidak melakukan kesyirikan. Karena kalau orang yang melakukan kesyirikan ya, maka dia akan mendapatkan ya, sebaliknya, bukan masuk surga tanpa hisab, tapi justru ya, masuk neraka tanpa hisab. Bukan masuk surga tanpa hisab, tapi masuk neraka tanpa hisab. Ya, ada orang-orang yang masuk neraka tanpa hisab. Begitu selesai dibangkitkan, langsung dilemparkan ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Bahkan ada orang-orang yang tidak dilihat oleh Allah, tidak diajak bicara oleh Allah, ya, bahkan langsung dilemparkan ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya, orang-orang yang sangat buruk, sampai Allah tidak mau melihat, Allah tidak mau mengajak bicara. Ini kedudukan yang sangat hina. Ya, langsung dilemparkan ke dalam neraka, masuk neraka tanpa hisab. Naudzubillah min dzalik. Berikutnya kita bacakan beberapa satu hadis ya, yang dibawakan oleh beliau di bab yang ketiga ini. Silakan. Husain bin Abdurrahman mengatakan, suatu ketika aku berada di sisi Sa'id bin Jubair. Lalu dia bertanya kepadaku, siapakah di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh semalam? Aku pun menjawab, aku. Kemudian aku berkata, ketahuilah sesungguhnya aku ketika itu tidak dalam keadaan sholat, tetapi terkena sengatan kalajengking. Ia bertanya, lalu apa yang kamu perbuat? Jawabku, aku meminta diruqyah. Ia bertanya lagi, apakah yang mendorong dirimu untuk melakukan hal itu? Jawabku, yaitu sebuah hadis yang dituturkan oleh Asy-Sya'bi kepada kami. Ia bertanya lagi, dan apakah hadis yang dituturkan kepadamu itu? Aku berkata, dia menuturkan kepada kami hadis dari Buraidah bin Al-Husayn, la ru'yata illa min ainin aw humatin. Tidak dibenarkan melakukan ruqyah kecuali karena ain atau terkena sengatan. Sa'id pun berkata, sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang telah didengarnya. Tetapi Ibnu Abbas menuturkan kepada kami hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, telah ditunjukkan kepadaku umat-umat, aku melihat seorang nabi bersamanya beberapa orang, dan seorang nabi bersamanya 1 dan 2 orang, serta seorang nabi dan tidak seorang pun bersamanya.
tiba-tiba ditampakkan kepadaku suatu kumpulan orang yang berjumlah banyak. Aku pun mengira bahwa mereka itu adalah umatku. Tetapi dikatakan kepadaku, ini adalah Musa bersama kaumnya. Lalu tiba-tiba aku melihat lagi suatu kumpulan orang yang berjumlah banyak pula. Maka dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu, dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian bangkitlah beliau dan segera masuk di rumahnya. Maka orang-orang pun memperbincangkan tentang siapakah mereka itu. Ada di antara mereka yang berkata, mungkin saja mereka itu yang menjadi sahabat Rasulullah SAW. Ada lagi yang berkata, mungkin saja mereka itu orang-orang yang dilahirkan dalam lingkungan Islam, sehingga mereka tidak pernah berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Dan mereka menyebutkan lagi beberapa perkara yang lain. Ketika Rasulullah SAW keluar, mereka memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau bersabda, mereka itu adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, tidak minta supaya lukanya ditempel dengan besi yang dipanaskan, tidak melakukan tatoyur, dan mereka pun bertawakal kepada Tuhan mereka. Lalu berdirilah Ukasyah bin Mihsan dan berkata, mohonkanlah kepada Allah agar aku termasuk golongan mereka. Beliau menjawab, kamu termasuk golongan mereka. Kemudian berdirilah seorang yang lain dan berkata, mohonkanlah kepada Allah agar aku juga termasuk golongan mereka. Beliau menjawab, kamu sudah didahului Ukasyah. Nah, ahsanta. Taib. Dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah sebuah riwayat yang diceritakan oleh Husain bin Abdurrahman. Beliau ini seorang tabi'in, ya, senior, tabi'in yang luar biasa, tabi'in yang mulia, Husain bin Abdurrahman. Beliau menuturkan, suatu ketika aku berada di sisi Sa'id bin Jubair. Lalu dia bertanya, siapa di antara kalian melihat bintang yang jatuh tadi malam? Aku pun menjawab, aku. Baik, kira-kira siapa ini yang menjawab, aku yang melihat bintang? Husain. Jadi Husain melihat bintang, maksudnya bintang jatuh. Ya, melihat bintang jatuh. Kata Said, siapa yang melihat bintang jatuh semalam? Maka aku berkata, aku yang melihat, yaitu Husain. Kemudian aku berkata, kata Husain, ketahuilah sesungguhnya aku ketika itu tidak dalam keadaan sholat. Kenapa beliau ini langsung mengatakan, ketahuilah sesungguhnya aku ketika itu tidak sedang sholat? Karena supaya beliau tidak dipuji apa yang tidak beliau kerjakan. Dan di kalangan, ya, para sahabat dan juga para tabi'in, ya, ketika mengetahui kalau ada orang yang bangun di malam hari, tentu di pemikiran mereka, di dalam ingatan mereka, pasti orang ini sedang sholat. Ini Masya Allah. Karena mereka ini kebiasaan mereka adalah kena sholat malam, sehingga ketika ada orang yang bangun di malam hari, tentu mereka langsung meyakini dan menganggap orang ini sedang sholat. Nah, karena Husain takut dianggap sedang sholat, maka dia langsung mengatakan, ketahuilah sesungguhnya aku itu tidak sedang sholat. Dan ini luar biasa, ya, bagaimana adab dan bagaimana akhlaknya mereka. Mereka tidak mau dipuji apa yang tidak mereka kerjakan. Kalau kita ketika tidak kita kerjakan dan kita dipuji, senang-senang saja. Tapi mereka tidak mau seperti itu, karena ini sangat berbahaya. Ya, orang yang dipuji atas apa yang tidak dia kerjakan. Dan begitu juga para sahabat dan juga para tabi'in. Ya, kebiasaan mereka adalah mengerjakan sholat, bangun di malam hari untuk sholat malam. Tapi kalau kita ketika ada yang mengatakan bangun di malam hari
Yang ada dalam benak kita apa ini? Ngapain bangun di malam hari? Begadang atau macam-macam. Tapi kalau para sahabat, para tabiin berarti sedang sholat. Ini luar biasa. Kemudian ia bertanya, lalu apa yang kamu perbuat? Aku menjawab. Siapa ini yang menjawab kira-kira? Masih Husain. Kata Husain, aku, mohon maaf tadi kelewatan, tetapi terkena sengatan. Aku tidak sedang sholat, akan tetapi aku terkena sengatan. Kenapa dia bangun? Karena terkena sengatan. Di situ ada kalajengking ya. Nah, sebetulnya tidak ada tambahan kalajengking ya. Sengatan itu tidak dijelaskan apakah kalajengking atau ular atau yang lainnya. Ya, dalam hadis, dalam riwayat disebutkan walakin ludziktu, akan tetapi aku tersengat. Ya, tidak ada kalimat kalajengking. Ya, ini hanya tambahan. Ya, mungkin supaya mempermudah ya. Ya, sengatan. Ya, sengatan apa? Ya, mungkin dipermudah dengan dijelaskan dengan kalimat kalajengking. Baik. Aku tidak sedang sholat, melainkan aku terkena sengatan. Baik. Lalu ia bertanya, lalu apa yang kamu perbuat? Aku menjawab, aku minta diruqyah. Jadi ketika terkena sengatan itu, beliau mencari orang minta untuk meruqyah beliau. Karena di antara obat untuk menghilangkan racun, baik racun kalajengking dan yang lainnya, atau racun sengatan dan yang lainnya, maka dengan diruqyah. Kita ingat di antara bacaan untuk meruqyah ketika terkena sengatan adalah surat Al-Fatihah. Kita bacakan surat Al-Fatihah, kemudian ditiupkan kepada tubuh yang terkena sengatan tersebut. Masih ingat ya kisah keutamaan surat Al-Fatihah ketika seorang kepala suku yang terkena sengatan. Maka di antara para sahabat Nabi ada yang bisa meruqyah. Maka mereka mencari siapa yang bisa meruqyah. Datanglah salah seorang sahabat tersebut, kemudian ia membacakan surat Al-Fatihah dan akhirnya kepala suku itu langsung sembuh. Ya, langsung sembuh karena surat Al-Fatihah. Maka dikasih hadiah berupa seekor kambing. Begitu mereka pulang, dilaporkan kepada Rasulullah, maka Rasulullah, yaitu beliau mentakrir, beliau menyetujui perbuatan sahabat tersebut. Rasulullah bertanya, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu membaca surat Al-Fatihah? Ya, dia mengatakan karena inilah ummul Quran, inilah pembuka Al-Quran. Aku ingin membaca surat ini. Kata Rasulullah SAW, fa innaha ruqyatun. Sesungguhnya surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah. Dan ini tidak hanya sengatan saja. Ketika kita punya penyakit fisik, penyakit apapun itu, kita bacakan surat Al-Fatihah berapa kali? Terserah, bisa sekali, bisa 3 kali, bisa 5 kali, bisa 7 kali. Silakan baca surat Al-Fatihah. Kemudian kalau kita ingin mengobati yang ada di dalam tubuh, kita tiupkan di dalam gelas air, kemudian air itu kita minum. Atau kalau kita ingin mengobati di luar, kita tiupkan di tangan ya 3 kali, kemudian kita usapkan di area tubuh tersebut. Atau langsung kita bacakan surat Al-Fatihah, kemudian kita tiupkan pada area yang sakit. Ya. Insyaallah dengan izin Allah akan sembuh. Jadi di sini beliau mengatakan, aku minta diruqyah. Ia bertanya lagi, apakah yang mendorong dirimu untuk melakukan hal tersebut, untuk melakukan hal itu? Jadi di sini para sahabat itu atau para tabi'in itu mereka selalu menanyakan tentang dalil. Kamu minta diruqyah, kira-kira dalil kamu mana? Apa yang mendorong kamu melakukan itu? Kamu punya dalil atau tidak? Jadi tradisi seperti ini adalah tradisi yang luar biasa. Tradisi ilmiah.
Jadi ketika ada sahabatnya atau ada saudaranya yang melakukan sesuatu, maksudnya suatu dalam hal agama, maka yang dia tanyakan apanya? Dalilnya. Maka ini bukan perkara yang tercela. Ketika kita dikit-dikit menanyakan dalil, itu perkara yang sangat bagus. Karena itu yang dicontohkan oleh para sahabat dan juga tabi'in. Apa yang mendorongmu melakukan itu? Mana dalilnya? Maksudnya begitu. Jawabku yaitu sebuah hadis yang dituturkan oleh Asy-Sya'bi kepada kami. Ia bertanya lagi, dan apakah hadis yang dituturkan kepadamu itu? Aku berkata, ya, dia menyuruhnya untuk membacakan hadis tersebut, yaitu dari Buraidah bin Al-Husayb berkata, la ruqyata illa min ainin au humatin. Tidak dibenarkan melakukan ruqyah kecuali karena ain atau terkena sengatan. Ain, ya, penyakit ain, yaitu penyakit yang tanpa sebab tiba-tiba seseorang itu mungkin sakit, dan itu disebabkan karena ain, pandangan mata. Pandangan mata apakah dari orang yang hasad, dari orang yang tidak suka, maka itu bisa menyebabkan orang terkena ain. Allahu a'lam bishawab, ya. Ini karena ada campur tangan syaitan, campur tangan jin, ya, dalam masalah ini. Ya, ketika seseorang melihat, ya, orang lain dan dia iri dengan orang tersebut, maka syaitan atau jin yang ada dalam dirinya itu menjadikan pengaruh kepada orang tersebut sehingga orang itu menjadi sakit. Ini namanya penyakit ain. Atau seperti kita kagum yang berlebihan, mengagumi seseorang terlalu berlebihan, itu juga bisa menyebabkan penyakit ain. Makanya dianjurkan ketika kita hendak mengagumi seseorang, ucaplah kalimat Masya Allah. Masya Allah, kamu orangnya rajin. Masya Allah, kamu orangnya baik. Masya Allah, kamu rumahnya bagus. Masya Allah, kendaraan kamu bagus. Nah, dengan kalimat Masya Allah, karena dengan kalimat Masya Allah itu akan, ya, mencegah dari penyakit ain. Jadi dikisahkan ada seorang syekh yang kedatangan tamu. Maka tamu tersebut sangat takjub dengan anak laki-laki yang dimiliki oleh syekh tersebut. Anak laki-laki yang masih kecil, ya. Maka karena sangat lucu, kemudian mungkin cakep, ya. Maka tamu itu sangat kagum dengan anak laki-lakinya. Begitu tamunya pulang, tiba-tiba anaknya itu jatuh sakit. Diperiksa ke dokter, tidak ada penyakit sama sekali, tidak ada sebab, tidak ada apa, langsung sakit. Maka beliau menduga ini bisa terkena ain. Maka beliau mengundang lagi tamunya tersebut. Kemudian beliau membuat skema seperti apa sehingga tamunya itu bisa berwudu. Tamunya berwudu dan air wudunya itu ditampung oleh beliau, sehingga air wudunya itu dimandikan kepada anaknya, biidznillah anaknya itu sembuh. Ini diantara cara untuk menyembuhkan penyakit ain, yaitu dengan bekas air wudu orang yang melihat tadi, itu kita pakaikan untuk memandikan orang yang terkena ain, insyaallah akan bisa sembuh biidznillah ta'ala. Susah ya. Jadi seperti itu, ya. Kalau ada yang terkena ain, ya, seperti itu. Bahkan disebutkan, ya, kadangkala ain itu bukan dari orangnya tapi dari jin yang ada dalam diri orang itu yang menyampaikan ain atau membuat adanya penyakit tersebut. Jadi bukan dari orangnya. Mungkin orangnya tidak iri, orangnya tidak hasad, tapi jin yang ada dalam diri orang itu hasad kepada orang tersebut. Bisa jadi itu menyebabkan ain. Berarti bahaya, ya. Nah, tapi kita seorang muslim punya senjata. Jangan takut, ya. Kita itu sudah punya senjata yang lengkap untuk perlindungan diri kita. Kita setiap pagi dan sore selalu membaca 3 surat terakhir, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas,
ini perlindungan yang sangat mantap, perlindungan yang sangat kuat untuk melindungi diri seorang muslim dari gangguan jin, syaitan, penyakit ain, guna-guna, sihir, semuanya bisa oleh 3 surat ini. Jadi jangan takut ya. Nggak usah pakai jimat-jimatan. Nggak usah pakai penangkal ya. Dengan apakah kalung, apakah gelang, nggak perlu pakai seperti itu. Cukup 3 wa ta'ala. Nah, ini beliau membawakan dalil kenapa beliau itu minta diruqyah, karena ada hadis yang mengatakan la ruqyata illa min ainin au humatin. Tidak ada ruqyah melainkan ya karena penyakit ain atau terkena sengatan. Maka apa kata Sa'id? Sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang telah dia dengarkan. Jadi dipuji oleh Sa'id ya. Sungguh dia punya ilmunya. Itu orang muslim yang sangat bagus, yang luar biasa. Makanya Imam Bukhari membuat satu bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu sebelum berbicara dan beramal. Karena seorang muslim itu harus memiliki ilmu. Mau melakukan sesuatu karena dia punya ilmu. Kenapa dia minta diruqyah? Karena dia punya ilmu. Karena dia pernah mendengarkan hadis tentang hal tersebut, maka dia amalkan. Maka ini pun dipuji oleh Sa'id. Tapi di sini beliau ingin membantah. Jadi ini kita lihat bagaimana dialognya para tabi'in dan juga sahabat, etika mereka di dalam menasehati saudaranya. Betul-betul ya sangat lembut dan tidak menyakitkan hati orang yang dia nasihati. Baik. Ini pendapatnya Husain. Maka dibantah oleh Sa'id. Dia punya pendapat yang lain yang berbeda dengan pendapatnya Husain. Maka dia katakan, akan tetapi Ibnu Abbas menuturkan kepada kami. Akan tetapi Ibnu Abbas pernah menuturkan kepada kami hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang akan beliau bawakan ini. Jadi beliau ingin menjelaskan ya, ada perkara yang lebih afdol. Meminta diruqyah itu boleh atau tidak? Itu perkara yang boleh. Meminta untuk diruqyah itu perkara yang boleh. Tapi beliau ingin menjelaskan ada perkara yang lebih afdol, yaitu tidak minta diruqyah. Minta diruqyah dengan tidak minta diruqyah, yang lebih afdol yang mana? Tidak minta diruqyah. Nah, Sa'id ingin menjelaskan itu. Ada yang lebih afdol, yaitu tidak perlu minta diruqyah. Dan beliau menyampaikan hujahnya. Beliau menyampaikan dalilnya. Apa dalilnya? Ini yang beliau bawakan. Uridat alayyal umamu fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-ruhud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah ditampakkan umat-umat terdahulu, atau ditampakkan seluruh manusia. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-ruhud. Maka aku melihat ada nabi yang pengikutnya itu antara 3 sampai 10 orang. Pengikut nabi itu jumlahnya hanya 3 sampai 10 orang. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulani. Ada nabi yang pengikutnya hanya 1 orang atau 2 orang. Bayangkan ya, nabi pengikutnya hanya 1 atau 2 orang. Bahkan ada yang lebih memprihatinkan, wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun. Dan ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Berarti nabi ini gagal. Ya Pak ya, gagal nabi ini, nggak punya pengikut. Gimana? Gagal atau tidak? Hah? Kenapa tidak gagal? Umatnya aja yang terlalu. Umatnya aja yang terlalu ya. Baik. Nah, Nabi tidak pernah gagal. Karena dakwah itu yang dilihat bukan berapa jumlah umat, berapa jumlah pengikut, bukan itu yang menjadi patokan.
Yang menjadi patokan adalah sudah disampaikan secara benar atau belum. Wahai Nabi, kamu ini sudah sampaikan atau belum? Itu yang menjadi patokan. Dan seluruh Nabi mereka berhasil menyampaikan risalah kepada umatnya. Tapi umatnya saja yang keterlaluan gitu. Nah, jadi ini bukan berarti Nabi itu gagal atau tidak. Atau bukan berarti Nabi ini lebih berhasil daripada Nabi ini, tidak. Ya. Karena yang dihadapi oleh Nabi itu umat yang beraneka ragam. Ada umat-umat yang sangat alot, ada umat-umat yang sangat membangkang, bahkan ada umat-umat yang sangat bejat, yang sampai membunuh nabinya sendiri. Nabi Zakaria itu dibunuh oleh umatnya sendiri. Sampai seperti itu ya. Umat yang sangat bejat. Baik. Kemudian kata Rasulullah, idrufi ali sawadun azimun fadhanantu annahum ummati. Kemudian aku ditampakkan suatu kelompok umat yang sangat banyak, maka aku menyangka itu adalah umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuhu. Maka dikatakan kepadaku, ini adalah Musa dan kaumnya. Ini juga memberikan gambaran kepada kita bahwa Nabi Musa itu termasuk nabi yang umatnya paling banyak setelah Rasulullah. Umat yang paling banyak setelah Rasulullah adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam. Baik. Fanadartu fa idza sawadun azimun faqila li hadza ummatuk. Maka aku melihat ada sekumpulan umat yang sangat banyak, maka dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu. Kemudian wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala azab. Dan bersama umatmu ini ada di antara mereka 70.000 golongan, yang 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini inti pembahasannya. Jadi inti pembahasan, ya, inti dalil untuk menerangkan bab yang ketiga ini, yaitu orang yang masuk surga tanpa hisab, adalah kalimat ini, yaitu di antara umatmu ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. 70.000 ya. Rasulullah di dalam riwayat yang lain mengatakan, fa inna rabbi qad wa'adani 70 alfan ma'a kulli alfin 70 alfan. Aku dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap 1.000 orang membawa, yaitu 70.000 orang lagi yang akan masuk surga tanpa hisab. Itu berapa? 70.000 orang. Setiap 1.000 orangnya membawa 70.000 lagi. Setiap 1.000 membawa 70.000. Nanti silakan dijumlahkan sendiri ya. Baik, setiap 1.000 membawa 70.000. Berarti 70.000 dikali berapa? Dikali 70. 70.000 dikali 70. Berapa? 4.900.000. Masya Allah. Ya sekitar itu. Insya Allah katut Pak ya. Amin. Baik. Nanti akan kita jelaskan ya ciri-ciri mereka. Jadi ini ya diantara yang disebutkan. Semoga ini bukan pembatasan, bukan hanya 70.000 saja, tapi lebih daripada 70.000. Ya. Kemudian summa nahadha fadakhala manzilahu. Setelah menyampaikan hal itu, Rasulullah kemudian bangkit dan masuk ke dalam rumahnya. Baik. Fahadun nasu fi ulaik, maka orang-orang mulai
membicarakan tentang siapa mereka itu. Para sahabat ketika mendengar di antara umat Nabi Muhammad ada 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab, mereka kemudian langsung mulai kepo. Kira-kira siapa itu ya? Siapa mereka ya yang akan masuk surga tanpa hisab itu? Fahadun nas, ya, mereka mulai membicarakan. Faqala ba'duhum, sebagian mereka mulai menduga-duga. Fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka itu adalah orang-orang terdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Mungkin mereka itu adalah orang-orang yang lahir di dalam agama Islam dan tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Wa dzakaru asya'an, dan orang yang lahir di dalam agama Islam. Ini juga keistimewaan yang luar biasa kalau ada orang yang lahir di dalam agama Islam dan tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Ini keistimewaan. Karena kedudukannya berbeda dengan orang yang pernah berbuat syirik. Orang yang pernah berbuat syirik dengan orang yang tidak pernah berbuat syirik tentu berbeda kedudukannya. Kecuali orang yang pernah berbuat syirik ini melakukan sebuah amalan yang sangat besar sehingga bisa mengalahkan orang yang tidak pernah berbuat syirik. Seperti kalau kita lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin ada yang dahulunya pernah berbuat syirik, tapi karena amalannya begitu besar mengalahkan ya orang-orang yang tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Sehingga kalau kita lihat antara sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar ibn Khattab, yang lebih mulia adalah sahabat Abu Bakar. Karena sahabat Abu Bakar itu meskipun di zaman jahiliyah beliau tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Itu Abu Bakar. Tidak pernah meletakkan wajahnya untuk sujud kepada berhala sama sekali. Tidak pernah meminta kepada berhala sama sekali. Ini sahabat Abu Bakar. Tapi kalau sahabat Umar ibn Khattab, beliau dulu pernah ya berada di dalam kemusyrikan. Bahkan beliau sampai bercerita waktu menjadi seorang musyrik, beliau membuat tuhannya dari makanan, dari tepung. Begitu lapar tuhannya dimakan. Nah, ini beliau pernah berbuat syirik. Maka kedudukannya berbeda. Abu Bakar lebih tinggi kedudukannya dibanding sahabat Umar ibn Khattab. Baik. Nah, ini keistimewaan orang yang lahir dalam keadaan beragama Islam. Maka kalau kita lihat, kita yang sudah dewasa, yang dulu mungkin tidak mengenal agama, baru belajar ketika sudah umur tua, dibandingkan dengan anak-anak kita, mungkin lebih tinggi kedudukan anak-anak kita. Karena anak-anak kita ketika lahir sudah kita arahkan, kita ajarkan mereka akidah yang benar, kita sekolahkan di sekolah yang benar. Berbeda dengan kita di zaman dulu. Kalau kita zaman dulu mungkin pernah ke dukun, pernah pakai jimat, ya. Dulu ingin ingin melamar ibunya dulu kan, karena nggak diterima akhirnya pakai semar mesem gitu ya. Pakai semar mesem atau yang lainnya. Nah, ini berbeda. Jadi orang yang lahir dalam keadaan muslim, tidak pernah berbuat syirik, punya kedudukan yang tinggi. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu faqala. Tiba-tiba keluarlah Rasulullah, kemudian beliau menyampaikan. Kata beliau, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkal, untuk diruqyah. Wala yaktawun, tidak pernah minta untuk dikai, tidak pernah minta untuk diobati dengan besi panas. Wala yatatayyarun, dan tidak pernah bertatoyur, tidak pernah tasaum atau mengundi nasib. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, mereka sangat tawakal kepada Tuhan mereka. Ini ciri-ciri orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tidak minta diruqyah, tidak minta dikai pengobatan dengan besi panas, tidak tatoyur, tidak mengundi nasib,
atau mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat terakhir ini adalah kumpulan daripada kalimat-kalimat sebelumnya. Bukti kalau mereka ini betul-betul bertawakal adalah tidak minta diruqyah. Bukti kalau dia betul-betul bertawakal kepada Allah, tidak minta diobati dengan besi panas. Bukti dia betul-betul tawakal kepada Allah, dia tidak tatayyur, tidak mengundi nasib. Humul ladzina wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang betul-betul bertawakal kepada Tuhan mereka. Ini luar biasa. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah maka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi, masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut dengan kriteria yang disebutkan oleh Rasulullah, tidak minta diruqyah. Kalau kita minta untuk meruqyahkan orang lain, maka ini diperbolehkan. Dan tadi kita singgung di awal, minta diruqyah itu juga dibolehkan, tapi khilaful afdal, menyelisihi yang lebih afdal. Yang lebih afdal adalah tidak minta diruqyah. Tapi kalau kita minta untuk meruqyah saudara kita, maka ini diperbolehkan. Karena akan mengurangi tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian sahabat itu minta untuk didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu boleh. Datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, doakan saya seperti ini dan seperti ini. Tapi yang lebih afdol adalah tidak minta didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih afdol tidak minta didoakan oleh Rasulullah karena mengurangi tawakal, mengurangi harapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat Abu Bakar As-Siddiq sama sekali tidak pernah minta didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti tawakal yang luar biasa. Kalau beberapa sahabat yang lain ada yang masih minta didoakan oleh Rasulullah. Tapi kalau Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah minta didoakan oleh Rasulullah karena beliau itu hatinya hanya berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Dan terbukti ketika Rasulullah meninggal dunia tidak pernah goyah keimanan dan hatinya Abu Bakar As-Siddiq. Umar ibn Khattab masih sedikit tergoyah karena masih ada ketergantungan dengan Rasulullah. Masih kena begitu besar rasa cintanya kepada Rasulullah, merasa kehilangan Rasulullah mempengaruhi sikap beliau. Itu Umar ibn Khattab ketika Rasulullah meninggal. Umar sampai mengatakan, barang siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal akan aku penggal lehernya. Berbeda dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Barang mengatakan sesungguhnya Nabi Muhammad itu hanyalah seorang nabi, seorang rasul, dan sudah berlalu rasul-rasul utusan Allah seperti Nabi Muhammad. Man kana ya'budu Muhammadan, barang siapa yang menyembah Muhammad, lihat Muhammad sudah mati. Akan tetapi siapa yang menyembah Allah, maka Allah itu tetap hidup. Ini tauhidnya Abu Bakar. Sehingga layak beliau itu menjadi khalifahnya Rasulullah, menggantikan Rasulullah menjadi khalifah karena pantas. Akidahnya, tauhidnya betul-betul kokoh dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Dan disebutkan oleh para ulama yang mengalahkan Abu Bakar mengalahkan para sahabat yang lain itu bukan karena banyaknya puasa, bukan karena banyaknya sholat, bukan karena banyaknya berjihad, tapi karena syai'un waqara fi qalbihi, sesuatu yang tertancap di dalam hatinya Abu Bakar. Itulah yang membuat lebih mulia daripada para sahabat yang lain. Jadi ini luar biasa, perkara tauhid, perkara hati, perkara keimanan itu yang bisa menyebabkan seseorang itu mulia, bahkan masuk surga tanpa hisab. Baik. Kemudian setelah beliau menyampaikan itu, tiba-tiba faqama Ukasha ibnu Mihsan, Ukasha bin Mihsan berdiri, ud'ullaha ayyaj'alani minhum, mintalah kepada Allah wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikan saya termasuk mereka.
Ini Ukasha saja masih minta didoakan. Ukasha masih minta didoakan oleh Rasulullah. Yang tadi kita singgung, ada sebagian sahabat yang lain yang masih minta didoakan, berbeda dengan Abu Bakar. Maka faqala anta minhum, maka Rasulullah bersabda, engkau termasuk mereka wahai Ukasha. Engkau termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Baik, ketika kita tanyakan siapa orang selain para nabi yang sudah masuk, yang berhasil masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, siapa? Ukasha bin Mihsan. Kenapa kita meyakini itu? Karena Rasulullah yang memberitahu kalau Ukasha itu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Faqama rajulun akhar faqala udallaha ayyaj'ala minhum. Maka ada orang lain yang berdiri, wahai Rasulullah, mintalah kepada Allah untuk menjadikan aku termasuk golongan mereka. Maka Rasulullah bersabda, sabaqaka biha Ukasha. Ukasha telah mendahuluimu. Engkau telat. Kamu telat. Ukasha lebih dulu. Jadi Rasulullah itu ingin memotong mata rantai supaya para sahabat itu tidak semuanya ikut minta didoakan. Begitu satu orang yang minta didoakan, beliau langsung menutup mata rantai, ya, kamu telah didahului oleh Ukasha. Berarti supaya setelah ini tidak ada lagi yang ikut-ikutan minta. Coba kalau yang kedua ini juga didoakan oleh Rasulullah, maka yang ketiga juga akan berdiri, yang keempat juga akan berdiri. Maka ini beliau menutup pintu tersebut. Dan ini juga menunjukkan keutamaan dan keistimewaan Ukasha bin Mihsan. Sehingga kalimat ini menjadi sebuah ungkapan di kalangan orang-orang Arab. Ketika kita telat, ada yang mendahului kita, maka ini menjadi ungkapan mereka. Sabaqaka biha Ukasha. Kamu telah didahului oleh Ukasha. Ini sama laki-laki, ini dua laki-laki sama-sama suka dengan satu orang perempuan. Tiba-tiba yang satu lebih dulu ngelamar, ini ketinggalan. Maka kita bilang orang ini sabaqaka biha Ukasha. Kamu telah didahului oleh Ukasha. Ya, kamu telah didahului oleh Ukasha. Baik. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah masih ada waktu kita masuk pada kandungan dari bab ini. Bisa dibacakan? Kandungan bab ini yang pertama, mengetahui adanya tingkatan-tingkatan manusia dalam tauhid. Nah, mengetahui adanya tingkatan-tingkatan manusia dalam tauhid, ya. Yang kita jelaskan tadi ada berapa tingkatan? Orang yang beriman itu ada 3 tingkatan. Yang pertama itu apa? Dzalimun li nafsi. Kalau kita dari bawah ya. Dzalimun li nafsi, kemudian muqtasid, sabiqun bil khairat. Atau yang tadi kita jelaskan apa tadi? Muqtasid, muqarrabin. Kemudian satu lagi dzalimun li nafsi. Ini ada tingkatan manusia, tingkatan orang-orang beriman. Kemudian di bawahnya orang-orang kafir, yaitu mereka yang tidak mendapatkan ampunan Allah sama sekali. Nah, yang kedua? Yang kedua, pengertian mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Nah, pengertian mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Kita telah melihat contoh-contoh orang-orang yang telah mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga kita melihat orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, mereka yang tidak minta diruqyah, kemudian tidak minta dikai, kemudian tidak tatoyur. Tatoyur itu mengundi nasib, ya. Mungkin sering kita jelaskan. Kalau di zaman sekarang itu dengan waktu atau dengan tempat. Kalau di zaman dulu dengan menggunakan burung atau panah. Kalau dilemparkan burung, burungnya lari ke arah utara atau selatan, mereka punya keyakinan kalau ke arah selatan mereka akan terus jalan, kalau ke arah utara mereka tidak jadi jalan. Kalau di zaman sekarang lebih kepada waktu dan tempat. Contohnya seperti apa? Seseorang ketika ingin mengadakan acara, dia melihat tanggal ini tanggal baik atau tidak. Ini namanya tatoyur.
tidak jadi melakukan acara pada tanggal tersebut karena punya keyakinan tanggal ini adalah tanggal sial, itulah tatoyur. Orang yang bertauhid tidak seperti itu. Dia mengamalkan di semua tanggal, semua waktu dia lakukan acaranya, tidak memandang, tidak meyakini itu ada bahaya dan seterusnya. Ini orang-orang yang bertauhid. Tapi kalau orang-orang yang masih bertatoyur punya keyakinan seperti itu. Atau orang yang bertatoyur dengan tempat, ya, di tempat-tempat tertentu, ya, dia menganggap ini tempat ada penghuninya, sehingga di tempat ini tidak boleh melakukan ini, di tempat ini tidak boleh teriak-teriak, di tempat ini tidak boleh membawa besi, misalkan tidak boleh membawa besi di tempat ini. Ada yang sering naik gunung, biasanya ada tempat-tempat yang dilarang. Atau tempat ini tidak boleh kencing, mohon maaf, tidak boleh buang air kecil, atau tidak boleh buang air besar. Ada seperti itu ya. Kalau di Punden apa larangannya? Tidak ada. Banyak larangan kalau di Punden. Kalau masuk ke Punden tidak boleh apa? Lepas sendal. Harus lepas sendal. Lewat pohon beringin kudu pamit dulu ya. Amit-amit ya. Amit-amit jambang bayi. Nah, ini ya, meyakini tempat-tempat tersebut memiliki sesuatu, ini tatoyur namanya. Nah, orang bertauhid tidak boleh seperti itu, ya. Harus semua tempat dimanapun, ya, dia lakukan, dia jalani, dia pergi, dia lakukan apa saja, asalkan tidak menyakiti orang lain, tidak mendolimi orang lain. Ya, kita kalau melakukan itu karena sebab takut mendolimi orang lain, itu tidak masalah. Kita tidak buang air besar atau air kecil di tempat tersebut karena takut menyakiti orang lain, ya itu boleh dan itu dianjurkan. Tapi kalau karena punya keyakinan, kalau buang di tempat tersebut karena tempat ini suci, maka ini yang tidak boleh. Karena tempat ini mengandung begini dan begini, punya penghuninya dan seterusnya, maka ini tidak boleh. Baik, berikutnya. Yang ketiga, sanjungan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, karena sama sekali tidak pernah termasuk orang-orang yang berbuat syirik pada Allah. Nah, sanjungan Allah kepada Nabi Ibrahim AS karena sama sekali tidak pernah berbuat syirik. Maka salah ya ketika ada orang yang mengatakan Nabi Ibrahim itu dulunya orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak percaya Tuhan. Kemudian dia keluar dari gua, kemudian mencari Tuhan, melihat kepada bintang, melihat kepada bulan. Ini keyakinan yang keliru. Nabi Ibrahim sudah kita jelaskan sejak masa mudanya beliau sudah dipilih oleh Allah, sudah menjadi orang yang bertauhid, tidak pernah berbuat kesyirikan. Dan Allah memuji Nabi Ibrahim itu sebagaimana kita jelaskan tadi, bukan sekedar pujian. Allah memuji itu tujuannya apa? Supaya kita mencontoh beliau, supaya kita meneladani beliau. Berikutnya. Yang keempat, sanjungan Allah kepada para tokoh wali atau sahabat Rasulullah SAW karena bersihnya diri mereka dari perbuatan syirik. Nah, sanjungan Allah kepada para tokoh atau wali, sahabat Rasulullah SAW, ini sanjungan Allah ya. Baik, sebentar. Sana'uhu ala sadatil awliya bisalamatihim minasyirik, ya. Sanjungan Allah Subhanahu wa taala ya kepada wali-walinya termasuk sahabat-sahabat Rasulullah yang mereka itu tidak berbuat syirik, ya, tidak pernah berbuat kesyirikan. Yang tadi kita lihat kisahnya, para sahabat itu beranggapan orang yang masuk surga tanpa hisab itu orang yang tidak pernah berbuat syirik, lahir dalam keadaan Islam, tidak pernah berbuat syirik. Ini punya keistimewaan tersendiri.
Berikutnya. Yang kelima, tidak meminta diruqyah. Tidak meminta supaya lukanya ditempel dengan besi yang dipanaskan, dan tidak melakukan tatoyur adalah termasuk pengamalan tauhid yang murni. Nah, termasuk pengamalan tauhid yang murni adalah tadi ya, tidak minta diruqyah, tidak minta dikai, dan tidak tatoyur. Ya, ini bukti kalau orang itu betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan hanyalah pertolongan Allah. Dia tidak menggantungkan urusannya sama sekali kepada makhluk. Kalau orang masih minta diruqyah, masih minta dikai, itu masih ada menggantungkan urusannya kepada manusia. Kalau orang yang tauhidnya betul-betul murni, dia sama sekali tidak menggantungkan itu kepada manusia. Makanya kalau kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, fa idza maridtu fahuwa yashfini. Ketika aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Ini keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi yang menyembuhkan dia ketika sakit adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia itu tidak punya ketergantungan sama makhluk sedikit pun. Kalau kita ya, atau orang yang masih minta diruqyah, masih minta dikai, ya, dikhawatirkan ya, sedikit atau banyak dia ada rasa ketergantungan dengan manusia. Nah, berikutnya. Yang keenam, bahwa tawakal kepada Allah adalah sifat yang mendasari sikap tersebut. Nah, tawakal kepada Allah adalah tadi kesimpulan daripada sifat-sifat sebelumnya. Ya, karena dia orang yang sangat bertawakal kepada Allah, maka dia tidak minta diruqyah, tidak minta dikai, dan tidak tatoyur. Berikutnya. Yang ketujuh, dalamnya ilmu para sahabat, karena mereka mengetahui bahwa orang-orang yang menyatakan dalam hadis tersebut tidak dapat mencapai derajat dan kedudukan yang demikian itu kecuali dengan amal. Nah, dalamnya ilmunya para sahabat. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab, maka yang dianggap oleh para sahabat orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, orang-orang yang beramal, orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam, tidak berbuat syirik. Jadi mereka itu mengaitkan dengan perbuatan. Ini orang yang tidak berbuat syirik, ini orang yang selalu dekat dengan Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Allah mereka langsung kerjakan. Orang yang taat dengan Rasulullah, ini yang mereka anggap. Jadi bagaimana dalamnya ilmu para sahabat tersebut. Jadi mereka tidak beranggapan orang yang masuk surga tanpa hisab itu sekonyong-konyong begitu saja, tidak. Tapi harus disertai dengan amalan. Karena mereka ini punya amalan khusus, makanya mereka masuk surga tanpa hisab. Itu yang dipahami oleh para sahabat. Jadi tidak bisa jalan pintas menuju surga tanpa ada amalan. Ini jelas keliru. Ketika ada yang meyakini bisa masuk surga dengan jalan pintas tanpa beramal, karena saya ikut kiai ini maka saya pasti masuk surga, ini jelas keliru. Nggak amal nggak apa-apa, nggak sholat nggak apa-apa, yang penting nanti ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, katakan saya pengikutnya kiai ini maka saya akan selamat. Tidak bisa seperti itu ya, harus dengan amalan. Nah, berikutnya. Lanjut. Yang kedelapan, gairah dan semangat para sahabat untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan amal kebaikan. Nah, gairah dan semangatnya para sahabat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Tadi Rasulullah menyampaikan orang ada yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Mereka kepo, bertanya-tanya. Tujuannya apa? Apakah hanya sekedar bertanya-tanya saja? Tidak, ini karena mereka semangatnya mereka itu pengen seperti dapat kedudukan itu. Mereka pengen menjadi orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Maka mereka bertanya-tanya. Jadi mereka saling bertanya itu bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi mereka ingin mengamalkan amalan itu supaya bisa mencapai derajat tersebut. Nah, 9. Keistimewaan umat Islam dengan kuantitas dan kualitas. Nah, di antara keistimewaan umat Islam adalah dengan kualitas dan kuantitas. Kualitasnya itu betul-betul bagus, yaitu punya prinsip. Kualitasnya itu harus tauhidnya benar, kemudian menjauhi kesyirikan, dan
kuantitas jumlahnya itu juga menjadi keistimewaan umatnya Rasulullah. Karena jumlahnya umat Rasulullah itu yang paling banyak. Kenapa? Karena Rasulullah itu diutus untuk seluruh umat sampai hari kiamat. Kalau nabi-nabi sebelumnya diutus hanya kaum tertentu saja. Maka jumlah umat Rasulullah itu sangat banyak dan itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya 10. Keutamaan pengikut Nabi Musa. Nah, keutamaan pengikut Nabi Musa. Tadi dijelaskan dalam hadis Nabi Musa itu juga pengikutnya banyak dibandingkan nabi-nabi yang lain. Nah, 11. Umat-umat telah ditampakkan kepada Rasulullah SAW. ya, Rasulullah ditampakkan ya, umat-umat manusia itu digambarkan ditampakkan kepada Rasulullah. Para ulama berbeda pendapat. Ini kapan ditampakkannya? Apakah ketika Isra Mi'raj atau di saat beliau tidur dalam mimpinya? Ini Allahu a'lam bishawab, tidak dijelaskan kapannya. Maka kita pun ya tidak dituntut untuk mengetahui kapan ditampakkannya tersebut, ya. Yang jelas beliau itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa melihat apakah Isra Mi'raj, apakah dalam mimpinya atau ketika sedang sadar, Allahu a'lam bishawab. Nah, 12. Setiap umat dikumpulkan sendiri-sendiri bersama nabinya. Nah, setiap umat nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama nabinya masing-masing, ya. Pengikut nabi ini bersama nabi ini, pengikut nabi ini bersama nabi ini. Nah, 13. Bahwa sedikit orang yang mengikuti seruan para nabi. nah dari hadis tadi menggambarkan ternyata orang yang mau ikut dengan nabi itu sangat sedikit. Ada yang nabi pengikutnya cuma 10 atau kurang dari 10, ada yang 2 atau 1 orang, bahkan ada yang tidak punya pengikut. Ini menggambarkan kalau para nabi itu jarang diminati. Para nabi itu jarang diminati. Iya. Yang mereka minati artis ya. Artis yang lebih diminati. Kalau para nabi itu jarang diminati. Nah, berikutnya 14. Nabi yang tidak mempunyai pengikut datang sendirian pada hari kiamat. Nah, tadi nabi yang tidak punya pengikut, maka nanti pada hari kiamat dia datang sendirian. Ya, tidak ada pengikutnya di hari kiamat. Berikutnya 15. Buah dari pengetahuan ini adalah tidak silau dengan jumlah yang banyak dan tidak merasa kecil hati dengan jumlah yang sedikit. Nah, setelah kita mengetahui hadis ini, maka kita jangan berkecil hati ketika jamaah kita itu sedikit. Yang ikut dengan pengajian kita misalkan itu sedikit, itu kita jangan bersedih hati. Dan jangan silau dengan orang yang kajiannya dihadiri oleh ribuan umat. Dai 1 juta umat, dai 1 juta rupiah misalkan. Jangan tersilaukan dengan seperti itu. Karena patokan benar atau tidaknya sebuah dakwah itu bukan jumlah, bukan banyak atau sedikitnya yang hadir di kajian, tapi kebenaran yang disampaikan oleh seorang ustadz tersebut apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ataukah tidak. Itulah yang menjadi patokan. Jangan kita beranggapan ini benar karena yang hadir itu banyak, ya. Satu stadion penuh yang menghadiri kajian ustadz ini, belum tentu. Karena diukur itu bukan dari jumlahnya, tapi dari apa yang disampaikan. Nah, 16. Dibolehkan melakukan ruqyah karena terkena ain atau sengatan. Nah, diperbolehkan melakukan ruqyah karena terkena ain atau sengatan. Ruqyah yang dibolehkan, ruqyah syar'iyah. Ciri-cirinya apa? Ruqyah syar'iyah yaitu menggunakan Al-Qur'an, menggunakan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak menggantungkan penyembuh itu kepada orang yang meruqyah. Ya, kita tidak ketergantungan dengan orang yang meruqyah. Kemudian ya, kita menggantungkan kesembuhan itu hanya kepada Allah. Kemudian juga menggunakan sebab-sebab yang dibolehkan. Misalkan menggunakan daun bidara, menggunakan air zam-zam, menggunakan habatus sauda. Ini obat-obatan yang memang dianjurkan di dalam syariat Islam, maka diperbolehkan. Nah, silakan. 17.
dalamnya pengertian kaum salaf dapat dipahami dari kata-kata Sa'id bin Jubair, sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang telah didengarnya. Tetapi dan seterusnya. Dengan demikian jelaslah bahwa hadis pertama tidak bertentangan dengan hadis yang kedua. Nah, menunjukkan dalamnya ilmunya para ulama, yaitu tadi mereka melakukan sesuatu karena punya dasar ilmu, tidak sembarangan. Kenapa kamu meruqyah atau kenapa kamu meminta diruqyah? Ya karena pengen, bukan begitu. Tapi karena saya punya dasar ilmu, saya punya hadisnya, makanya saya amalkan. Itu para ulama salaf. Maka kita pun berusaha mencontoh mereka. Kenapa kamu mengamalkan zikir ini? Ya karena ada hadisnya. Kenapa kamu melakukan perbuatan ini? Karena ada dalilnya. Ya. Dan kita ketika mengamalkan sesuatu, kita harus tanyakan dalilnya terlebih dahulu. Ketika ada orang yang memerintahkan kita untuk membaca sebuah zikir tertentu, silakan baca zikir ini ya di malam ini dengan jumlah sekian. Maka kita tanyakan apakah ada dalilnya atau tidak. Kalau tidak ada maka tidak perlu diamalkan. Kalau ada dalilnya silakan kita amalkan. Nah, berikutnya 18. Kemuliaan sifat kaum salaf karena ketulusan hati mereka dan mereka tidak memuji seseorang dengan pujian yang dibuat-buat. Nah, di antara kemuliaan para ulama salaf adalah mereka itu tidak pengen dipuji, apalagi hal-hal yang tidak mereka lakukan, yaitu mereka sama sekali tidak pengen dipuji. Murni ketika mereka melakukan sesuatu itu murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin mendapatkan pujian atau sanjungan dari orang. Nah, ini yang kita baca tadi, dia langsung mengatakan aku bangun itu bukan karena sholat, tapi karena tersengat, ya. Itu supaya menghindari orang itu memuji beliau. Berikutnya 19. Sabda Rasulullah SAW, kamu termasuk golongan mereka, adalah salah satu dari tanda-tanda kenabian beliau. Nah, termasuk mukjizat Rasulullah adalah mengetahui bahwasanya salah seorang dari sahabat itu mendapatkan kedudukan seperti ini dan seperti ini. Beliau diperlihatkan, termasuk Ukasyah. Rasulullah bisa diperlihatkan kalau Ukasyah itu termasuk orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Ini mukjizatnya beliau. Dan ini bukan berarti Rasulullah itu mengetahui ilmu gaib, tidak sama sekali. Ini karena diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menyampaikan. Kalau tidak diberitahu oleh Allah, maka Rasulullah tidak memiliki ilmu gaib. Berikutnya 20. Keutamaan Ukasyah bin Mihsan. Nah, keutamaan Ukasyah bin Mihsan. Rasulullah mengatakan kamu termasuk golongan mereka, ini menandakan termasuk keutamaan Ukasyah bin Mihsan. Berikutnya 21. Penggunaan kata sindiran. Nah, penggunaan kata sindiran, ya, beliau mengatakan, ya, beliau tidak melarang, ya, kamu nggak usah minta-minta lagi gitu. Tapi beliau langsung mengatakan Ukasyah telah mendahuluimu atau kamu telah didahului oleh Ukasyah. Jadi bahasanya sangat bagus, sangat baik, tidak menyakiti orang, ya, tidak langsung melarang, tapi dengan bahasa sindiran. Ini luar biasa akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang terakhir keelokan budi pekerti Rasulullah SAW. Nah, keelokan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, ya, beliau untuk memutus mata rantai tadi, beliau langsung mengatakan dengan bahasa sindiran, tidak marah ataupun tidak langsung memotong begitu saja. Padahal para ulama sebagian, ya, memberikan keterangan bisa jadi orang yang kedua ini tidak layak untuk mencapai derajat tersebut. Rasulullah tidak langsung bilang kamu nggak layak gitu kan, enggak, kamu nggak pantas gitu, nggak bilang begitu, tapi beliau hanya mengatakan Ukasyah telah mendahulimu.
Nah, Allah alam bisawab, ini bukti bagaimana keelokan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan satu bab, yaitu bab yang ketiga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ditanyakan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bahayanya syirik, tapi terus terang kita kadang-kadang nggak sadar melakukan syirik itu syirik atau bukan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk masalah syirik ini juga cukup bahaya. Cuma kadang-kadang kita ini Nggak sadar itu syirik atau tidak. Contohnya kadang kita juga mengikuti adat ini bertentangan atau enggak. Contohnya kayak sedekah bumi atau selamatan di kampung, itu termasuk tidak tahu. Sekarang kita juga nggak tahu, mungkin kekurangan ilmu saya. Terus kedua, ada bapak biasanya juga rame-rame itu biasanya sebelum memasuki bulan Ramadan itu ziarah-ziarah ke makam-makam wali, Pak Ustaz. Bilangnya sih amal berkah. Nah itu mohon petunjuknya Pak Ustaz, ini secara syar'i itu dibolehkan atau enggak, apa ini termasuk syirik atau tidak, karena selama ini kita nggak mengetahui, supaya kita nggak terjerumus, Pak Ustaz. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengenai adat dan istiadat, adat budaya dalam Islam, adat itu ada dua. Adat yang sesuai dengan syariat Islam dan adat yang menyelisihi syariat Islam. Kalau budaya yang sesuai dengan syariat Islam harus kita lestarikan. Budaya menyambut tamu, memuliakan tamu. Kadangkala seseorang itu menyambut tamu, memuliakan tamu itu karena budaya. Dia nggak pernah baca hadis tentang muliakan tamu, nggak pernah mengenal hadis tersebut, tapi kena turun temurun dari mbah-mbahnya dulu. Kalau ada tamu datang itu harus dimuliakan, dibuatkan minuman. Akhirnya dia lakukan itu. Nah, meskipun ini budaya, tapi karena sesuai dengan syariat Islam, terus kita lestarikan. Nah, sebaliknya kalau ada budaya yang bertentangan, berseberangan dengan syariat Islam, maka tidak boleh kita lestarikan, alias harus kita hindari dan tidak boleh kita lakukan. Contohnya tadi seperti sedekah bumi atau sedekah laut. Ini jelas bertentangan dengan syariat Islam. Syariat Islam mengatakan kalau menyembelih itu hanya untuk Allah, sedangkan sedekah laut atau sedekah bumi itu penyembelihan itu diserahkan untuk selain Allah. Jelas bertentangan. Maka ini perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Ataupun memberikan persembahan berupa makanan-makanan hasil bumi, ya, dikumpulkan buah-buahan, biji-bijiannya semua dikumpulkan, yang bahan mentah maupun yang sudah masak, yang dimatang, kemudian dilarungkan di laut atau disedekahkan di suatu tempat di bawah bukit gunung. Ini semua adalah memberikan persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk perbuatan syirik, ya. Maka gimana sikap kita? Yang harus kita jauhi. Tidak boleh kita ikut-ikutan. Ya, tidak boleh kita ikut-ikutan, meskipun kita mengatakan saya kan hanya ikut menyaksikan, hati saya mengingkari, hanya ikut-ikutan untuk menyaksikan saja. Belum tentu kalau hati kita ini masih kuat. Tiba-tiba di tempat kejadian, tempat acara, syaitan menggoda dan menggelincirkan hati kita, tiba-tiba kita yakin, maka jatuhlah kesyirikan. Maka sedia payung sebelum hujan. Sebelum terjadi seperti itu, maka kita hindari. Lebih baik kita menghindar sejauh-jauhnya daripada kita terlibat yang ada potensi nanti kita bisa terjatuh di dalam kesyirikan. Karena nggak ada yang bisa menjamin.
Nggak ada yang bisa menjamin kalau kita itu selamat dari keyakinan itu, kalau kita ikut terlibat di acara tersebut. Maka solusinya harus sejauh mungkin. Berikutnya, kalau seperti sebelum bulan Ramadan, ziarah ke makam para wali. Ziarah ini diperintahkan dalam Islam. Rasulullah mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruhu fa innahu tudzakirukumul akhirah. Aku pernah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah, karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian tentang akhirat. Tapi ziarah seperti apa yang dianjurkan dalam Islam? Yang dianjurkan dalam Islam yaitu ziarah, datang ke kuburan tanpa mengkhususkan waktu tertentu. Tidak sebelum Ramadan atau tidak setelah Ramadan. Ini berarti kita telah mengkhususkan waktu. Kalau mengkhususkan waktu, apalagi menganggap waktu ini ada keistimewaannya, maka itulah jatuh dalam perbuatan bid'ah, perbuatan yang mengada-ngada. Karena kita menentukan waktu tanpa ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ziarah kapan saja, mau hari ini, kita menentukan waktu kalau memang sesuai dengan jadwal kantor kita atau kesibukan kita, nggak masalah. Karena itu tidak ada hubungannya dengan keutamaan waktu tersebut, tapi karena kita paskan dengan waktu longgar kita, itu nggak masalah. Yang mengkhususkan waktu yang dilarang itu kalau kita beranggapan waktu ini punya keistimewaan. Kenapa orang selalu berziarah sebelum Ramadan? Karena menganggap waktu ini punya keistimewaan. Atau ketika selesai Ramadan, kenapa? Karena menganggap waktu itu ada istimewanya, punya keyakinan khusus tentang waktu itu. Baik, seperti apa ziarah yang diperbolehkan? Yaitu datang ke kuburan, kemudian mendoakan orang yang ada di dalam kubur itu. Assalamualaikum ya ahla diyar minal muslimina wal muslimat, minal mu'minina wal mu'minat, wa inna insa'allahu bikum lahikun, nas'alallahu wa lakumul afiyah. Kita mendoakan, diajarkan untuk mendoakan orang yang meninggal. Nah, yang tidak boleh itu adalah datang ke kuburan, kemudian zikir atau berdoa di kuburan, beranggapan tempat ini punya keberkahan, tempat ini mustajab. Kalau berdoa di tempat ini langsung dikabulkan oleh Allah. Ini yang keliru. Ini namanya ngalap berkah. Ngalap berkah itu jatuh di dalam perbuatan syirik kecil, tidak pada syirik besar, atau dia perbuatan yang haram atau syirik kecil. Kalau sampai dia minta kepada penghuni kubur, itulah jatuh dalam syirik besar. Ya, dia minta kepada penghuni kubur, wahai mbah ini, wahai kiai ini, wahai syekh ini, wahai wali ini, inilah jatuh dalam syirik besar. Ya, karena minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang harus kita lakukan. Kita berziarah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ziarah itu bukan karena budaya. Ziarah karena budaya, ya musim ziarah ya, musim ziarah. Biasanya kapan? Sebelum Ramadan ya Pak ya? Sebelum pilihan. Sebelum pilihan. Berarti Abanton nanti yang ada. penjaga kuburnya panen. Penjaga kuburannya panen. Ya. Baik. Nah, jadi rata-rata kena urusan dunia, urusan uang. Padahal mungkin mereka tahu ya, kalau ini perbuatan yang diharamkan. Tapi karena memang mata pencahariannya di situ. Ya mau nggak mau mereka lestarikan demi mata pencaharian. Nah, ini nas'alullah salama wal afiyah. Hanya gara-gara dunia mengorbankan akidah. Naudzubillah min dzalik. Mungkin itu Pak ya. Baik, barangkali cukup satu pertanyaan ya. Ada lagi. Hubungannya dengan ruqyah dan ain. Jadi kalau saya baca di nomor 16, diperbolehkan melakukan ruqyah karena terkena ain atau sengatan. Ini kan berarti kalau tidak terkena ain dan sengatan kan nggak boleh minta ruqyah. Jadi misalnya mungkin kita jatuh ya, jaga kaki kita mungkin kita. Jadi
itu berarti kan tidak boleh minta rukyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang sakit keras, maka yang meruqyah beliau adalah ibunda Aisyah. Sakit yang nanti mengantarkan kepada beliau meninggal dunia, itu beliau diruqyahkan oleh ibunda Aisyah. Ketika pusing, ibunda Aisyah yang meruqyahkan beliau. Jadi keterangan tadi, ya, ada hadis yang menerangkan tidak ruqyah kecuali penyakit ain dan juga penyakit sengatan. Ini bukan berarti kekhususan buat kedua penyakit itu. Tapi ini menunjukkan, ya, karena seringnya orang itu biasanya terkena penyakit tersebut. Seringnya, ya, apalagi orang-orang di zaman dahulu yang hidup di alam bebas, ya, sering bergesekan, sering bersentuhan dengan binatang-binatang itu. Maka mereka diajarkan untuk meruqyah dari sengatan tersebut. Dan bukan berarti hanya khusus dua penyakit itu saja. Penyakit apapun, ya, kita boleh untuk meruqyah, penyakit luar maupun penyakit dalam. Nah, silakan. Terima kasih. Sudah, ya. Baik, barakallahu fikum. Mungkin cukup sekian, ya. Oh, masih satu lagi. Ya, terakhir, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diterangkan mengenai sahabat Abu Bakar yang tidak pernah minta doa kepada Rasul. Padahal sahabat Abu Bakar ini kan pernah minta ataupun dijelaskan oleh Rasulullah 8 pintu surga. Antara lain sholat, pintu arja, pintu puasa, sampai dengan pintu jihad dan sebagainya. Ini kemudian beliau Abu Bakar ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah bisa melalui pintu, bukan satu aja, mungkin beberapa. Namun Rasulullah menjawab bahwa engkau termasuk melalui pintu semuanya. Ini apakah tidak seperti Ukasyah yang tidak didoakan? Ini mohon dijelaskan perbedaan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentu berbeda, ya. Kalau redaksi Ukasyah tadi, yaitu ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Berdoalah kepada Allah wahai Rasulullah supaya aku termasuk golongan mereka. Maka Rasulullah menjawab, anta minhum, engkau termasuk golongan mereka. Jadi berbeda dengan konteksnya Abu Bakar. Kalau cuma bertanya, apakah aku termasuk penghuni surga pintu ini, termasuk penghuni surga begini, apakah amalanku diterima oleh Allah wahai Rasulullah? Ini berbeda dengan minta didoakan. Kalau Ukasha tadi minta untuk didoakan, minta untuk Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Abu Bakar tidak seperti itu. Kalau seandainya Abu Bakar bertanya, maka beliau hanya bertanya, ya, beliau bertanya, apakah misalkan aku termasuk penghuni surga, aku termasuk golongan ini? Maka ketika dijawab oleh Rasulullah, maka itu mukjizat Rasulullah, beliau bisa diberitahu oleh Allah tentang kedudukan para sahabatnya di surga. Jadi misalkan suatu ketika Rasulullah menerangkan tentang kedudukan Bilal. Aku mendengar suara terompa sandalmu di surga. Jadi ini Bilal tidak sedang meminta, tapi Rasulullah sedang menjelaskan kedudukan Bilal seperti ini. Jadi yang dilarang itu adalah, atau mohon maaf, yang membedakan dengan Abu Bakar itu adalah tidak minta kepada Rasulullah untuk didoakan. Padahal boleh, bukan berarti minta untuk didoakan Rasulullah, bukan berarti nggak boleh, itu boleh. Tapi menunjukkan tauhidnya sangat besar, imannya sangat tinggi, tawakal dan pengharapannya kepada Allah begitu besar,
dia tidak bergantung kepada manusia. Itu seperti Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin seperti itu Pak ya. Allah alam bisawab. Kalau salah satu tawasul itu kan minta doa melalui orang Yang hidup. waktu itu ada Rasulullah ya. Iya. Punya kesempatan kan dibolehkan waktu itu. Iya. Nah, itu juga dinamakan tawasul ya. Boleh, tapi ketika Rasulullah itu masih hidup. Di saat Rasulullah masih hidup, maka boleh. Contohnya para sahabat ada yang datang minta didoakan. Ini boleh. Meskipun boleh, Abu Bakar tidak melakukan itu. Kenapa? Karena Abu Bakar hanya mengharapkan Allah, hanya berharap kepada Allah. Bahkan untuk minta didoakan oleh Rasulullah, beliau tidak lakukan, padahal boleh. Menunjukkan apa? Karena beliau itu hanya bergantung kepada Allah. Ya. Dan itu menunjukkan level keimanan seseorang itu memang berbeda-beda. Bukan berarti sebagian sahabat yang datang kepada Rasulullah itu imannya kurang kuat, bukan begitu. Tapi memang namanya level itu ya, ada yang lebih atas, ada yang lebih di bawah, tidak bisa dipungkiri. Ketika ada yang minta kepada Rasulullah untuk didoakan, sedangkan Abu Bakar tidak minta, yaitu menunjukkan level keimanan mereka masing-masing. Dan itulah yang menentukan Abu Bakar itu lebih mulia daripada yang lainnya, karena level keimanannya yang sangat tinggi, harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hukumnya ya boleh, ya, boleh-boleh saja kalau orang mau minta didoakan oleh Rasulullah selama beliau masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal dunia, tidak boleh datang ke kuburannya, wahai Rasulullah, doakan kepada Allah untuk begini. Maka ini termasuk perbuatan syirik, ya, tawasul yang tidak diperbolehkan. Allahu a'lam bishawab. Baik. Mungkin cukup sekian. Kita akhiri ya dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.